Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Warung Al-Samsi. Delapan orang tewas dan 4 orang lainnya dirawat di rumah sakit akibat pesta minuman keras di Cianjur, Jawa Barat. Petugas gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kebakaran di gedung Kementerian ATR BPN, Jakarta. Pemirsa, Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan baru dalam mendobrak pertahanan Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2 Maret mendatang. Pemain Oxford United Ole Romani akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia usai mengucapkan sumpah menjadi WNI di London, Inggris. Romani yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya diharapkan menjadi kunci Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kami akan mendalaminya di kabar utama pemirsa bersama saya, Zinkanila. Puluhan pohon di tepi jalan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto tumbang diterjang angin puting beliung. Selain pohon, kencangnya angin ini juga menyebabkan sebuah warung hancur dan panggung acara ruah desa roboh akibat tak kuat menahan terpaan angin. Inilah video amatir detik-detik angin puting beliung menerjang lapangan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada Minggu siang. Dalam rekaman ini terlihat angin menerjang panggung dan tenda yang berada di lapangan hingga roboh. Akibat peristiwa ini, puncak acara ruah desa Prajurit Kulon yang rencananya digelar pada Minggu malam terpaksa batal karena tenda dan panggung ambruk. Terjangan angin puting beliung ini juga merusak warung di Jalan Raya Bloto, Kecamatan Prajurit Kulon. Atap warung terbang terbawa angin sejauh 30 meter hingga menutup jalan raya. Selain itu, puluhan pohon yang berada di Jalan Majapahit, Jalan Pahlawan, dan Jalan Brawijaya, Kecamatan Prajurit Kulon tumbang dan menutupi jalan. Belum ada informasi adanya korban dalam peristiwa angin puting beliung ini. Pasca kejadian, petugas Dinas Lingkungan Hidup beserta tagana dan relawan melakukan pembersihan pohon yang tumbang. Pemirsa, sebuah rumah di tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ludes dilalap api. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang pergi beraktivitas. Dalam video amatir yang direkam warga ini, terlihat api membakar hebat sebuah rumah yang berada di jalan utama desa. Saat peristiwa kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang berada di tempat kerabatnya. Beruntung, kebakaran tidak sempat meluas ke pemukiman lain karena pihak pemadam kebakaran setempat tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Belum diketahui apa penyebab dari kebakaran. Di lokasi tampak aparat kepolisian Resor 4 Lawang sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Pemirsa, aparat Polres Lampung Selatan menangkap seorang kepala dusun yang menganiaya seorang remaja hingga korban akhirnya meninggal dunia. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi juga telah melakukan proses autopsi dengan membongkar makam korban.
Anggota Polres Lampung Selatan menangkap Haryanto, Kepala Dusun Sarirejo, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Haryanto ditangkap setelah Kamis lalu memukul kepala seorang remaja hingga meninggal dunia. Kejadian bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban dengan tujuan ingin melerai perselisihan. Namun di rumah korban pelaku malah menganiaya ibu korban. Tidak terima atas tindakan pelaku, korban berusaha mengejar pelaku. Namun naas kepala korban malah dihantam balok kayu oleh pelaku. Akibat luka itu, korban mengalami kejang dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 1 minggu di rumah sakit. Si terlapor ya, di rumahnya korban. Di rumahnya korban itu ada juga ibunya korban. Saat itu terlapor melakukan ya mungkin penganiayaan juga kepada ibunya, ibu si korban. Juga akhirnya ibu si korban terjatuh terbanting. Kemudian saat itu karena si anak ini tidak terima ya, almarhum ini saat itu juga melakukan ya mencoba untuk membalasnya seperti itu ya. Nah. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi juga telah melakukan proses otopsi dengan membongkar makam korban. Atas perbuatannya, Haryanto terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Sebuah truk tronton bermuatan pasir terguling dan menimpa sebuah minibus yang mengangkut 10 penumpang di Jalan Nasional Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini 4 penumpang minibus meninggal dunia. Truk bermuatan 1 tronton yang mengangkut dengan kendaraan bernopol F8148FJ. Menimpa mengenai minibus ya. Sebuah truk tronton bermuatan pasir batu dengan plat nomor F8148FZ terguling dan menimpa sebuah kendaraan minibus yang mengangkut 10 orang penumpang. Kecelakaan terjadi di Jalan Nasional Palabuhan Ratu, Kampung Cisujen, Desa Pasir Suren, Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 4 penumpang minibus meninggal dunia, sedangkan 6 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Korban luka langsung dilarikan warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu. Proses evakuasi korban kecelakaan mengalami kendala karena posisi minibus yang terhimpit oleh truk tronton. Saksi mata menyebutkan kejadian ini berawal dari kendaraan truk yang oleng saat jalan menurun. Truk kemudian menimpa minibus yang sedang parkir di bahu jalan. Mobil ini posisinya di sini, berhenti. Yang 3 katanya keluar, ditanya sama ibu sana, yang warung sana. Dari mana? Dari Jakarta, katanya mau ke Pelabuhan Ratu. Asli mana, Om? Setelah itu ini ada katanya mobil dari sana oleng ke sini, langsung di ban mobil yang berhenti ini, yang di dalamnya ada 7 orang. Satlantas Polres Sukabumi telah melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Sementara 4 korban yang meninggal dunia kini berada di instalasi jenazah dan 6 korban selamat dirawat intensif di RSUD Palabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menggerebek belasan remaja yang sedang menggelar pesta minuman keras di sebuah rumah di daerah Klengkong, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Belasan remaja yang tengah berpesta miras ini tak berkutik ketika digerebek polisi. Mereka digerebek oleh aparat dari Polres Tasikmalaya Kota pada Minggu dini hari. Dari tangan mereka, polisi mendapati sejumlah botol miras jenis ciu dan anggur ginseng serta 1 lembar obat-obatan terlarang. Selanjutnya seluruh remaja tersebut dibawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota. Penggerebekan pesta miras ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat
karena gerombolan remaja ini kerap berulah dan membuat resah. Baru kesini. Boleh tanya Sopan nih, yang itu siapa? Nggak tahu. Sekali lagi yang pegang itu siapa? Tanya aku. Yang pegang itu siapa? Tapi kamu ambil. 12 orang di Cianjur, Jawa Barat nekat pesta minuman keras. Namun yang ditenggak bukan miras oplosan, melainkan cairan alkohol murni yang dibeli secara online. Akibatnya 8 orang tewas, sementara 4 orang dirawat di rumah sakit. Pesta miras yang digelar 12 orang kampung Kademangan, Kecamatan Bande, Cianjur, Jawa Barat, membawa maut. Bukannya miras oplosan yang diminum, namun alkohol murni yang dibeli secara online dan kemudian dicampur minuman bersoda. Setelah minum, mereka langsung sakit perut dan sebagian pingsan. 8 orang di antaranya tewas. Korban R membeli alkohol jenis etanol dengan kadar alkoholnya 96% dan yang jelas itu non-food grade, bukan untuk diminum, yang peruntukannya untuk luka luar atau disinfektan. Jadi diracik sendiri oleh para korban tersebut. Untuk yang diminum itu kurang lebih sebanyak 5 liter dengan ukuran 1 jerigen penuh. Polisi telah menyita barang bukti alkohol murni 1 jerigen berisi 5 liter yang dibeli secara online. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, 12 orang di Cianjur, Jawa Barat nekat pesta minuman keras. Namun yang ditenggak bukan miras oplosan, melainkan cairan alkohol murni yang dibeli secara online. Akibatnya 8 orang tewas, sementara 4 orang dirawat di rumah sakit. Informasi terbaru dari peristiwa ini segera disampaikan oleh reporter TV One Heron Syah langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam Heron, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Zika dan pemirsa, terkait dengan tewasnya 8 orang warga Kecamatan Bande akibat mengikuti pesta minuman keras ini, ada 4 korban yang sebelumnya masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit RSUD Sayang, dan tadi dari data pihak Rumah Sakit RSUD Sayang mengatakan bahwa hanya 1 sisa dari korban yang berinisial N yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit RSUD Sayang, sedangkan 2 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang karena memang berangsur-angsur baik. Dan pihak kepolisian juga dari Polsek Bande dan kemudian juga di Polres Cianjur masih membuka posko pengaduan. Artinya posko pengaduan ini nantinya untuk menghimpun data-data apakah dari ada korban lainnya selain dari 12 orang yang mengikuti pesta minuman keras. Dan jika ada pemirsa bahwa diketahui bahwa kejadian ini terjadi pada Jumat kemarin, yang sebelumnya ada korban yang meninggal berinisial R itu membeli 5 liter jerigen berisi alkohol murni, yang memang alkohol murni itu sebenarnya diperuntukkan untuk luka luar atau bahan campuran untuk hand sanitizer, namun dipakai oleh para korban ini dicampur dengan minuman bersoda, dan hingga akhirnya 8 orang tewas dan 4 lainnya saat ini sudah dalam menjalani perawatan. Demikian Jika. Hairon, apakah ini pertama kalinya orang-orang tersebut memesan minuman dari toko online tersebut? Ya, kalau polisi saat ini masih terus meminta nantinya meminta keterangan kepada korban yang saat ini sudah pulih, dan namun dari hasil penyidikan sementara bahwa memang salah satu korban itu membeli secara online pada 2 hari, sekitar hari Rabu, dan kemudian juga langsung mereka dibuka. Setelah itu dibuka jerigen diminum bersama-sama dengan campuran minum bersoda. Untuk terkait dengan apakah dia sudah sering atau belum, kepolisian masih nantinya akan memeriksa atau meminta keterangan dari korban yang saat ini sudah pulih. Demikian Jika. Baik, Hairon, apakah sudah ada keterangan lebih lanjut dari pihak rumah sakit? Apa sebenarnya penyebab dari kematian 8 orang tersebut? Apakah karena minuman alkohol murni tersebut kah atau ada campuran lainnya, Hairon? Ya,
Dari keterangan pihak kepolisian bahwa yang menyebabkan para korban ini tewas dan kemudian sempat ada yang lainnya korban menjalani perawatan ini, bahwa yang mengakibatkan korban tewas ini akibat dari alkohol murni 96% yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan ini kategori yang memang bukan untuk dikonsumsi, dan setelah itu dicampur minum bersoda dan perasa, dan ini mengakibatkan para korban mengalami gejala mual, kejang-kejang hingga muntah sampai akhirnya meninggal dunia. Jika Baik, Hairon Syah, terima kasih mengabarkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, 4 pekerja bangunan tewas akibat kren terjatuh saat pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. 4 pekerja bangunan tewas akibat kren terjatuh saat pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah. 9 korban lainnya masih mendapat perawatan di rumah sakit. Lift crane yang mengangkut 13 orang saat pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah terjatuh dari ketinggian 12 meter. Akibatnya 4 pekerja bangunan tewas dan 9 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, Tegar Muhammad Wijaya mengungkapkan, para korban meninggal dunia kebanyakan mengalami patah tulang berat. 5 korban masih dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, sementara 4 orang lain dirujuk ke rumah sakit di Solo. Meninggal ada 4 orang, 4 orang ya. Terus yang perawatan ada 9 orang. Yang dirujuk berapa, Pak? Yang dirujuk ada 4 orang, yang dirawat di rumah sakit ada 5 orang. Nah, itu alasan dirujuknya mungkin kenapa, Pak? Ya, alasan dirujuk karena membutuhkan perawatan lebih lanjut terkait kondisi medis ya. Jadi dirujuk ke rumah sakit yang levelnya lebih tinggi daripada rumah sakit ini. Kondisinya mungkin patah tulang atau seperti apa yang dirujuk? Ya, kondisinya patah tulang, di mana patah tulangnya itu membutuhkan dokter spesialis yang lebih ahli lagi, subspesialis dari ortopedi. Dan memang di sini kan masih untuk penanganan lebih lanjut di rumah sakit lebih tinggi akan lebih lengkap, termasuk mungkin jika dibutuhkan ruangan ICU atau lain sebagainya. Hasil penyelidikan awal kepolisian Resort Blora diduga mesin lift alami kerusakan. Informasi sementara yang kami dapatkan di lapangan bahwa ada kerusakan mesin. Saat ini, polisi masih menyelidiki insiden tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah kafe dan tempat penginapan di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terbakar pada Minggu dini hari. Api dengan cepat berkobar dan membuat warga di sekitar lokasi kebakaran panik. Upaya menjinakkan api oleh petugas pemadam kebakaran sia-sia karena api cepat berkobar menghanguskan seluruh material bangunan, bahkan menewaskan 3 orang. Identitas ketiga korban masih dalam penyelidikan dan kini masih berada di Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri. Dugaan sementara, kebakaran dipicu akibat korsleting listrik. Untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran, anggota polisi dari Polres Lamongan dan Ditlab 4 Polda Jawa Timur kini sedang melakukan penyelidikan. Anak wawo sih nang jero Mas Wildan. Anak wawo. Iya Bu, iya betul ya. Aja ngono ae. Iya, mak kota sing nggone ora merna.
Pasca kebakaran 2 kapal di dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu malam, kondisi di sekitar dermaga kembali normal. Garis polisi masih terbentang dan petugas masih melakukan pendalaman penyebab kebakaran. Hari ini situasi di dermaga Ancol sudah kembali normal usai kebakaran yang melanda 2 kapal di dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 8 Februari malam. Petugas masih memasang garis polisi di truk tangki BBM. Dugaan sementara penyebab kebakaran, 2 kapal yang terbakar sempat ingin mengisi BBM dari truk tangki tersebut, namun terjadi kendala teknis hingga menimbulkan percikan api yang menyambar solar. Sementara 2 korban luka yang sebelumnya dilarikan ke RSPI Sulianti Suroto telah dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena luka bakar yang diderita cukup serius. 4 korban lainnya juga telah dirawat di rumah sakit yang berbeda dan 1 orang lainnya tewas. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat di dermaga Marina 20 Ancol, Jakarta Utara. Besarnya volume bahan bakar serta material kapal yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar. Petugas membutuhkan waktu 9 jam untuk menjinakkan api. Dampak dari kebakaran tersebut menewaskan 1 orang dan 5 korban lainnya mengalami luka bakar. Saat ini Polsek Pademangan masih menyelidiki penyebab kebakaran dan kerugian yang ditaksir akibat kebakaran ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 kakak beradik di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan dengan kondisi tubuh penuh luka bekas penyiksaan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh orang tua mereka. Kini keduanya menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Dua orang kakak beradik di Makassar terpaksa dilarikan ke rumah sakit diduga akibat kerap dianiaya oleh orang tua kandungnya. Korban bahkan dirantai dan disekap di dalam kamar mandi sebuah kontrakan di Wisma Permata di Jalan Flores, Kota Makassar. Tak hanya dirantai dan disekap, dari pengakuan korban juga sempat disiram air panas hingga kulitnya melepuh. Saat ditemukan, pihak kepolisian nampak kondisi rumah yang berantakan dan ditemukan jejak barang yang digunakan untuk menganiaya kedua korban. Pemeriksaan saksi-saksi, yakni ada 6 saksi yang sudah kami periksa. Antara lain 4 diantaranya anak dan 2 dewasa. Lalu terkait dengan upaya kami, alhamdulillah kami sudah melaksanakan pengambilan barang bukti. Kami temukan yakni water heater yang digunakan untuk menyiram korban berinisial IS dengan SR. Water heater 1 dan 1 keranjang untuk memukul. Pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar langsung melakukan pemeriksaan maraton terhadap 6 orang saksi, termasuk orang tua kandung korban. Dari penyelidikan sementara, polisi telah mengantongi 4 orang terduga pelaku. Terduga pelaku, bapak kandungnya menyampaikan bahwa mereka merasa kesal, merasa jengkel dengan kenakalan anaknya, karena suka nakal, dinilai nakal, dan dikhawatirkan mengganggu tetangga. Maka dari itu disuruh oleh bapaknya, kakak-kakaknya untuk menyimpan anaknya itu di dalam WC atau disekap. Kedua korban kini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejauh mana kontribusi oleh Romani bagi timnas usai mengucap sumpah menjadi WNI? Kami akan membahasnya sesaat lagi.
Pemirsa, pemain Oxford United Ole Romani akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia usai mengucap sumpah WNI di London, Inggris. Romani yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya diharapkan menjadi kunci timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan melepaskan seluruh kesetiaan saya. Melepaskan seluruh kesetiaan saya. Dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya. Bersediakah saudara-saudara bersumpah menurut agama? Penyerang Oxford United oleh Renard Terhad Romani telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Ole Romani menyelesaikan tahapan proses naturalisasi dengan mengucap sumpah WNI bersama dua pemain keturunan lainnya, yakni Dion Marks dan Tim Gaipens di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas hadir langsung dalam pengambilan sumpah tersebut dengan didampingi Sekjen Kemenkum, Duta Besar Indonesia untuk Inggris dan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Supratman berharap setelah Ole Romani menjadi WNI dan bergabung dengan skuad Garuda, maka peluang timnas lolos Piala Dunia terbuka lebar. Harapan besar rakyat Indonesia dan juga Presiden Prabowo Subianto berharap betul bahwa mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman di PSSI, kami di Kementerian Hukum sifatnya adalah mensupport karena memang tugas dan fungsi Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah ini. Ini kerja kolaboratif di antara semua stakeholder dan harapannya sekali lagi bahwa Indonesia nanti bisa tampil di Piala Dunia tahun 2020. Usai melakukan sumpah WNI, Ole Romani dan dua pemain keturunan lainnya juga langsung membuat kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Romani diproyeksikan akan membela timnas Indonesia senior di bawah pelatih Patrick Kluivert. Sementara Dion Marks dan Tim Gaipens diharapkan bisa membela timnas U20 di ajang Asian Games 2025 di Thailand Desember mendatang. Kedatangan Ole Romani diharapkan memberikan warna baru dalam strategi permainan timnas Indonesia. Ole Romani yang memiliki keturunan Indonesia dari garis ibu, yakni nenek dari Medan, Sumatera Utara, memiliki intuisi tajam dalam penyerangan. Sehingga jika formasi 4-3-3 diterapkan oleh Kluivert, maka Romani dapat menjadi trisula maut bersama Stroy dan Orad Mangun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ole Romani, Dion Marks, dan Tim Gaipens telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan pada Sabtu kemarin di London, Inggris. Nama Ole Romani, penyerang Oxford United yang juga mantan penyerang FC Utrecht tersebut digadang-gadang dapat menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia yang sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kita pemerhati sepak bola nasional Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, Sinka. Ya, Bung Ropan, bagaimana analisa Anda soal Ole Romani, darah baru timnas menuju Piala Dunia 2026? Saya kira Ole Romani ini datang pada saat yang tepat ya. Ketika kita akan menghadapi pertandingan krusial menghadapi Australia di Sydney, kita butuh pemain yang ada di lini depan karena satu pemain kita yang kita harapkan, Ragnar Orad Mangun, itu kena akumulasi 2 kartu kuning sehingga tidak bermain. Kalau hanya dengan mengandalkan seorang Rafael Struijk terasa agak kurang bagi pelatih Patrick Kluivert, sehingga dia butuh pemain yang betul-betul ada di depan sebagai nomor 9. Walaupun sebenarnya Ole Romani ini bukan murni nomor 9 karena dia bisa bermain di 3 posisi berbeda. Bisa bermain melebar di sisi flank dan juga sebagai gelandang serang. Dan itu yang ditampilkan selalu di klub dia saat ini di Oxford United. Kedatangan dia ini penting untuk mengisi di depan tergantung dengan pola skema seperti apa yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert. Bermain dengan 4-3-3 atau 3-5-2 terserah bagi Patrick Kluivert. Tapi dia butuh pemain yang ada di depan dan itu ada di Ole Romani. Dia bisa memainkan dengan Rafael Struijk yang bisa ada di depan, atau Marcelino atau Eliano Reinders. Itu tergantung dari skema yang diinginkan oleh Patrick Kluivert ya dalam pertandingan ini, Sinka, begitu.
Baik, Bung Ropan, apa faktor berbeda yang nantinya mungkin akan dihadirkan oleh Romani terhadap timnas? Ya, sebagai pembeda ya memang kita butuh dia di depan ya untuk bisa bermain dengan baik ya. Dia sebagai seorang pemain yang artinya bisa mencetak gol dan itu diharapkan dengan kehadiran Ole ini bahwa Patrick Kluivert butuh pemain yang bisa menggedor lini belakang lawan dan juga mempersulit, bisa menarik keluar pemain-pemain belakang lawan dan dia harus bisa membuat gol dan itu ada di Ole Romani. Skill dia, kecepatan dia, cara mengolah bola ya. Dia begitu percaya diri kalau berada di kotak penalti dan kita butuh seperti dia. Kita butuh sebenarnya, kita punya pemain seperti Rafael. Tapi Rafael itu lebih bagus kalau bermain agak melebar. Ya agak lebih ke pinggir. Ya, jadi itu yang diinginkan ketika Ragnar tidak ada, harus ada satu orang yang ada di sana untuk dimainkan oleh Patrick Kluivert. Sementara Ole ini harus ada di dalam kotak penalti. Dan dia selalu akan bisa menyulitkan bagi pemain-pemain belakang Australia. Karena paling penting walaupun ada 2 pertandingan di bulan Maret itu, Australia adalah pertandingan yang paling krusial di mana kita tidak boleh kehilangan angka di sana. Kluivert sudah mencanangkan 4 poin. 1 di Sydney dan 3 di Jakarta melawan Bahrain. Jadi 4 poin ada di sana. Jadi kehadiran dari Ole Romani ini sangat berarti untuk meneror lini belakang bagi Australia. Kebetulan Australia itu tidak punya kapten mereka, pemain yang tinggi, yang bagus bermain, seperti Harry Sauter yang mengalami cedera, dan ini sebuah keuntungan di saat kita mendapatkan ya Ole Romani. Sehingga di belakang itu agak bermasalah bagi Australia karena mereka tidak punya selain Harry Sauter juga Alexander Sirkati yang tidak berada di kanan. Dan ini akan memusingkan mungkin bagi pelatih Tony Popovich yang ada di Australia. Dia hanya bisa mengandalkan 2 pemain saja yang kuat di jantung pertahanan Australia untuk bisa mengawasi pergerakan Ole Romani, yaitu Aziz Behich ada di sana dan Cameron Burgess. 2 orang ini ya pasti yang akan menentukan di jantung pertahanan Australia untuk bisa mengawal dengan ketat pergerakan kecepatan dari seorang Ole Romani. Jadi kita sangat beruntung sekali di saat akan bermain butuh poin di Australia, tapi kita butuh punya pemain seperti Ole Romani di depan yang bisa mencetak gol gitu. Baik, Bung Ropan, bagaimana Anda melihat ini suplai bola Romani ini nantinya akan diberikan oleh pemain siapa di timnas? Ya, ketika Romani ada di depan, tentunya yang akan banyak menentukan di sini adalah lini tengah untuk memberikan suplai bola. Aziz ini umpan-umpan kepada Romani. Ada Tom Haye, ada Ivar. Saya berharap syukur-syukur kalau bisa terkejar ya. Kalau ada Jairo, ini akan lebih bagus. Tetapi kan ini dia masih sulit untuk mengurus dokumen dia, surat-surat dia. Tapi kalau tidak ada Jairo di sana, jadi ini peluang itu hanya ada di Ivar Jenner dan Tom Haye. Jika Kluivert memainkan Marcelino untuk berdiri di belakang Ole Romani, ini juga suatu hal yang sangat bagus ya. Ketika ada Marcelino di belakang. Jadi di 2 sayap itu nanti bisa ada Eliano dan bisa juga dengan Rafael Struijk untuk bisa membantu memberikan crossing ke kotak penalti di mana Ole ada di sana. Sementara di belakang dia bisa coming from behind adalah Marcelino. 2 pemain yang lebih bertahan, Ivar Jenner dan juga dengan Tom Haye akan juga bisa membantu untuk bisa mengalirkan bola ke depan. Jadi kita punya pemain yang cukup untuk bisa memberikan suplai bola kepada Ole Romani dan itu dia butuhkan. Bahwa dukungan dari lini tengah ini harus. Dan saya kira Patrick Kluivert tahu persis apa yang akan dilakukan bersama dengan para asisten dia, terutama Alex Pastur, Dani Lansat untuk menciptakan starting 11 terbaik untuk bisa mendukung keberadaan Ole Romani di lini serang kita. Baik. Gitu Singa. Bung Ropan, terakhir Bung Ropan. Baiknya Ole Romani ini apakah membantu di basis pertahanan atau stay saja di depan begitu? Dia tidak akan banyak ke belakang ya, kecuali memang kalau ada corner kick untuk bisa membantu, tapi dia mungkin akan lebih banyak di depan. Karena kita butuh Ole itu memang untuk bisa mencetak gol dan dia harus ada di dalam kotak penalti lawan. Jadi itu yang saya pikir. Kalau memang untuk bertahan itu akan menjadi urusan selain pemain belakang Jay Isis dan kawan-kawan, ada Calvin Verdong, mungkin ada Mes Hilgers di sana, ya ada Kevin Dix, akan dibantu juga oleh Ivar Jenner dan Tom Haye yang akan banyak turun ke belakang, atau Eliano yang bisa juga diambil ke belakang. Ole itu bisa mengganggu konsentrasi pemain-pemain belakang lawan. Jadi itu butuh seorang Ole dan dia tidak akan banyak turun ke belakang karena ada gelandang-gelandang juga yang banyak bisa membantu untuk ke belakang. Jadi dia akan tetap stay di depan begitu karena kita butuh poin juga. Gitu Sinka. Baik, terima kasih banyak Bung Ropan telah menyempatkan waktu ya di malam hari ini. Selamat malam Bung, selamat kembali beraktivitas. Selamat malam. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama.
Kepala daerah se-Indonesia akan menjalani pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung yang akan jadi titik kumpul ratusan kepala daerah menuju Akmil pada 21 Februari. Lokasi pembekalan di Akmil Magelang sebagai bentuk efisiensi karena sebelumnya digunakan untuk retret Kabinet Merah Putih. Nantinya kepala daerah mendapatkan 3 materi inti, yaitu tupoksi kepala daerah, asta cita, hingga pembekalan dari Lemhanas. Oke, tenda besar satu, bukan terpisah-pisah gitu ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada insan pers di peringatan Hari Pers Nasional. Dalam pernyataannya, Presiden mengingatkan setiap insan pers harus menjalankan tugas dengan penuh integritas. Tak lupa, Presiden Prabowo juga mengapresiasi para pekerja pers yang menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para insan pers setanah air. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve.
Om Santi, Santi, Santi. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! Pemirsa, kabar utama akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko dan Menpan RB Rini Widiantini memastikan alokasi anggaran gaji ke-13 dan ke-14 atau THR telah disiapkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini memastikan alokasi anggaran gaji ke-13 dan ke-14 atau tunjangan hari raya THR bagi aparatur sipil negara sudah disiapkan. Rini juga menegaskan kebijakan ini sudah tertuang dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2025. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan tidak ada pemotongan gaji ke-13 bagi ASN karena efisien yang dilakukan hanya mencakup hal-hal yang harus diefisiensikan dan tidak termasuk gaji ke-13 ASN. Kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi ASN ini tentunya sebagaimana kita ketahui sudah termaktub di dalam Nota Keuangan APBN tahun 2020. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama. Saya Zinkarila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.